Aku menemukan apa yang kucari padanya, uang dan kemewahan. Sejak itu aku jadi peliharaannya. Pengalaman pertama melayani lelaki membuatku ketagihan. Mudahnya mencari uang membuatku hanyut. Tanpa sepengetahuan keluarga, aku menjadi pelacur. Di tengah aktivitasku sebagai mahasiswi, aku terus menjadi ayam kampus. Ya sebagian lagi ya saya untuk hura-hura foya-foya, karena jujur di keluarga saya sebagai anak yang kedua, saya tuh nggak pernah yang namanya ngerasain foya-foya. Namaku mulai dikenal. Aku pun mulai memiliki banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Tinggal telepon, aku pun siap sedia. Orang politik ada, dari kalangan pengusaha, dari kalangan ya om-om idola gitu deh. Aku terus berpindah dari lelaki satu ke lainnya. Sampai suatu ketika, aku bertemu dengan seorang pria. Ya awalnya ya kita ketemu di salah satu diskotik ya di Jakarta, di Bilangan Jakarta Selatan. Saya ingat sekali waktu itu daerah Kemang lah. Saya ketemu pada saat saya lagi mabuk berat, dan dia tidak sengaja dia tabrak saya dalam keadaan saya lagi lumai. Ya terus udah gitu dia nolongin saya tanpa sadar. Dia membawa saya ke salah satu apartemen. Saya tahu bahwa dia orang yang kesepian. Adalah seorang direktur di perusahaan, di salah satu bank swasta terkenal di Jakarta, direktur utama. Saya dipelihara oleh dia. Orangnya baik, apapun keinginan saya dia turuti. Dari mulai barang-barang kecil sampai jalan-jalan ke Singapura. Aku menemukan apa yang kucari padanya, uang dan kemewahan. Sejak itu aku jadi peliharaannya, seperti ayam dalam sangkar emas. Saya menyadari bahwa hal itu memang tidak baik buat saya, tapi satu sisi saya butuh. Memberikan. Lu ya namanya Ferani? Namun kenikmatan itu hanya berlangsung beberapa bulan saja. Saat aku mulai jatuh cinta dan berniat menikah dengannya, terjadilah peristiwa itu. Istrinya menyiksa saya, yang menampar. Terus saya katakan pada dia bahwa oke, saya salah, saya hilaf. Saya minta maaf sudah mengganggu suami ibu. Tapi di satu sisi saya nggak bisa ninggalin suami ibu. Pada akhirnya si istrinya dengan memaksa saya memberikan batas waktu untuk keluar dari situ, dari apartemen itu, dan saya akhirnya keluar dari apartemen situ. Lelaki itu akhirnya memutuskan hubungan. Tamatlah cerita kami. Ya, dimarahi istri itu memang resiko perbuatanku. Para pelangganku memang kebanyakan pria-pria beristri. Saya tidak boleh mengambil hal yang bukan milik saya sendiri gitu. Memang saya merasa setelah saya introspeksi diri bahwa saya menyakiti perasaan sesama wanita, saya ngerasa saya sedih juga gitu ya. Hati saya tuh kayaknya sakit juga seandainya saya berada di posisi sebagai istrinya dia. Tapi mau bagaimana lagi, memang mungkin ini jalan entah apa.
buat saya, jalan buat saya. Maaf, saya nggak bisa. Selepas itu aku kembali pada kehidupanku, kembali melayani laki-laki hidung belang. Sampai suatu ketika aku kecolongan. Saat itu aku mengambil jalan pintas, aborsi. Aku membunuh janin hasil hubunganku dengan salah satu pelangganku. Saya memang sakit sekali ya, apalagi hal itu terulang lagi kedua kali. Tapi mau bagaimana lagi, itulah usaha saya yang memelihara saya. Dia tidak ingin meninggalkan satu jejak, apalagi anaknya. Jejak perselingkuhan dia. Saya berusaha menghargai keegoisan dia, bahwa saya juga. Hidup sebagai ayam kampus memang bukan hidup yang ceria. Cerita pahit tak hanya berhenti menerpaku. Aku pernah ditipu pelangganku.